Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ayo. Ada orang Pak, sudah 2 anaknya kasihan, tidak punya rumah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang punya rumah, punya anak. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Setia suami istri, ada anak, ada rumah. Apa masalahnya? Mertuanya suka intervensi. Mana ada orang manusia yang tidak ada masalahnya? Ayo tunjukkan ke saya. Ini di depan saya. Muka-muka penuh masalah juga ini Pak. Ayo tunjuk ke saya, mana tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, Allah tidak berkata, Das'at, kalau ada masalahmu, kau jadi anggota dewan dulu. Tidak. Dimas, kalau ada masalahmu, kau jadi kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 hal. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Bu Ibu, mau tahu enggak apa yang paling tidak disenangi setan? Mau Ibu? Kalau Ibu dengar ceramah. Itu setan paling tidak mau. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia goda kita ketika dengar ceramah begini. Tidak usah kau datang, panas. Tidak usah kau datang, lebih baik kau nonton di rumah. Alhamdulillah setan di rumah bisa kita kalahkan, hadir di tempat ini. Apakah setelah bapak-bapak duduk di sini setan menyerah? Oh, dia goda lagi kau Pak. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya dengar ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Iya, bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Siaran langsung juga dia, cuma 2 penontonnya, suaminya sama mantunya. Ayo simpan HP-nya ibu, bisa? Ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya riang gembira? Simpan HP, bisa? Bisa? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tolong diperhatikan sebentar saja. Saya sebenarnya lagi kondisi kesehatan tidak baik. Lagi tidak baik-baik saja. Tadi malam saya dari Singapura berobat jam 12 tiba. Ya. Ini belum sehat betul, tapi karena cintanya kepada majelis musyawarah, saya datang ke tempat ini. Cuma saya bilang saja tadi sama Mas Seto, jangan duduk di samping saya. Kenapa Ustadz? Tambah jelek saya Mas. Ya toh? Masya Allah ya. Kalau orang gagah duduk di samping saya, dia tambah gagah, saya makin hancur. Untungnya kita masuk surga bukan kualifikasi kegagahan. Kalau kegagahan nomor 1 masuk surga para artis, kita nomor belakang. Tapi alhamdulillah Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada kulit hitam, wajahnya budak, tapi dimuliakan oleh Allah. Siapa? Bilal bin Rabah. Ada orang tinggi jabatan, cakep, Masya Allah, cakep betul, kekuasaan bagus, namanya Fir'aun. Iya, Fir'aun itu Pak, tidak ada yang berani lihat wajahnya. Tapi karena dia sombong, Allah laknat dia. Apa laknat Allah? Haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka Pak. Fir'aun sudah diponis haram masuk surga. Disebut dalam Quran, haram. Padahal dia gagah, elektabilitasnya paling tinggi Pak. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama, dituduh aja Fir'aun marah Pak. Iya kan? Sebaliknya, ada manusia hina di hadapan manusia, namanya budak. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu dia digaji tiap bulan dan dia bisa pilih tuan yang mana dia senang. Tapi budak itu hak milik Pak.
Boleh dibakar, boleh ditikam, boleh dibunuh. Hak milik seperti Bapak punya handphone. Mau lempar, mau celupkan ke air, boleh Pak. Malah saya lihat ada iklan handphone, boleh masuk ke air. Untuk apa masuk ke air? Memangnya aku mau bicara dalam kolam? Iklan beleng-beleng. Ya kan? Masita. Tapi karena punya iman, Allah muliakan Masita. Apa buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium, siapa itu? Barusan saya bau harum seperti ini. Apa di arwah para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia? Jibril? Dia arwahnya Masita. Harum. Sampai Nabi pun Isra Mi'raj masih mencium keharumannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan namanya Masita, dan saya yakin ada di antara ibu-ibu. Nah, supaya kita menjadi orang yang jauh dari Fir'aun, masuk golongan Masita, kita hadir di pengajian ini. Tapi setan dia goda kamu. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Kau sudah tahu apa yang dia sampaikan itu. Ngapain kau ngaji kalau begitu? Dari kau lahir belajar A, Ba, Ta, sampai sekarang itu juga itu kau baca. Kalau kau bilang, sudah kau tahu ceramahnya. Kenapa mesti diulang-ulang? Itu karena setan selalu menggoda kita. Maka simpan dulu HP-nya, dengar dulu ceramah. Ya. Nah, suatu kali Nabi di Madinah sangat panas. Panas betul. Itu Madinah, Bu. Ibu tahu Madinah? Tahu Madinah, Bu? Tahu? Itu Depok belok kiri. Nah, Madinah kalau panas Pak, asli panas. Kalau dingin, asli dingin. Dan saya sering rasakan. Madinah panas waktu itu. Dalam keadaan panas tiba-tiba ada seorang manusia keluar dari rumahnya. Berlari-lari kecil dia Pak. Kenapa? Takut sengatan matahari. Lalu menuju ke masjid. Dia adalah Abu Bakar Siddiq. Selang beberapa saat keluar lagi dari rumah seorang manusia berlari-lari kecil. Juga takut sengatan matahari, maka dia buru-buru. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Dia dapati Abu Bakar. Abu Bakar, tidak biasanya siang-siang begini kau ada di masjid. Ada apa gerangan? Lapar Kak Bos. Kosong perut. Daripada saya cuma lapar di rumah, mending saya datang di sini. Lapar dapat pahala. Sama waktu saya sekolah Pak. Makanya kebiasaan sampai sekarang terbawa puasa Senin Kamis. Kenapa? Saya sering kelaparan waktu sekolah. Saya bilang sama adik saya, daripada kau cuma lapar, mending kau puasa. Lapar dapat pahala. Akhirnya kata Umar, saya lapar, maka saya datang ke sini. Kata Abu Bakar, Umar balik tanya, kau juga kenapa ada di sini? Sama, saya juga lapar. Mereka lanjutkan zikir. Selang beberapa saat keluar rumah seorang manusia, santai aja jalannya, tidak buru-buru. Kenapa? Kemana beliau melangkah, ada awan melindunginya sehingga tidak tersentuh secara langsung oleh matahari. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, siang-siang kok ada ke masjid semua di sini, ada apa? Kata Umar, kami lapar ya Rasul, makanya kami datang. Umar balik bertanya, ya Rasul, Anda juga kok barusan siang-siang begini? Dia bilang, sama, saya juga lapar di rumah, maka saya datang Pak. Akhirnya Umar punya usul, ya Rasul, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Dahda? Abu Dahda ini orang kayanya Madinah, hebatnya kaya dermawan. Yang banyak di Depok, kaya pelit. Kalau masih pelit masih aman Pak, serakah. Kalau pelit dia cuma tidak mau keluar duitnya. Kalau serakah sudah tidak mau keluar, diambil haknya orang. Itu yang banyak politisi lakukan di Indonesia. Anehnya kita pilih juga. Apa? Bukan kabelem-belem namanya itu. Iya toh, kita sudah tahu tapi masih dipilih juga hanya karena pencitraan. Iya. Abu Dahda kaya dermawan. Sampai di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Selang beberapa saat dijawab oleh perempuan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rasulullah, masuk ya Rasul. Kata Nabi, tunggu dulu, mana suamimu? Baru saja ke pasar, sebentar lagi datang. Oh begini, tidak boleh kami masuk tanpa izin suamimu. Nih, dengar ibu-ibu. Hei, dengar. Tidak boleh memasukkan laki-laki tanpa izin suami. Ini Nabi. Bagaimana kalau sepupu? Sepupu satu kali, tidak boleh. Sepupu dua kali, tidak boleh. Apalagi sepupu lain kali. Tapi yang banyak sekarang baru suaminya pergi ditelepon teman SMA-nya. Cepat kau datang. Suamiku sudah pergi, cepat-cepat. Saya diprotes ibu-ibu. Lebih banyak laki-laki selingkuh dari perempuan. Siapa bilang? Ayo, sama jumlahnya. Kenapa? Ibu-ibu pasti selingkuh juga sama laki-laki. Bapak-bapak pasti laki-laki selingkuh sama perempuan. Tidak mungkin dia selingkuh sama laki-laki juga. Iya Pak, berarti jumlahnya sama. Maka Nabi katakan kita tunggu suamimu. Dengar Bu, tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Datang keluarganya dari Sulawesi. Bang, ini ada adekmu nih. Gimana? Kalau suami katakan suruh tunggu di ruang tamu, suruh tunggu di teras, tidak boleh kasih masuk ibu. Haram. Nah, datanglah. Suaminya selang beberapa saat, datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, senang betul. Berkah, berkah, berkah. Hai, begini orang Islam. Didatangi ulama, senang. Ibu-ibu didatangi ulama, senang dak? Datang pengurus masjid bawa map, senang dak? Datang lagi. Aduh. Datang lagi. Sudahlah, saya tahu semua sifat sampean. Kalau pejabat mau datang rumahnya diganti gorden, makan spesial, diganti karpetnya dibersihkan. Sekali penghafal Quran dia butuhkan, kau jemput. Kau kirimi Grab, suruh jemput Pak Imam. Grabnya motor tua, tidak ada lagi sadelnya satu. Terpaksa tergantung kakinya Pak Imam di belakang. Hujan, musim hujan pakai mantel berdua. Kata Pak Imam, masih lama dek, lagi 2 tikungan Pak Ustadz. Air dari atas, air dari bawah. 1 jam dia salawatan di rumahmu supaya berkah. Dia doakan, dia tinggalkan warungnya, dia tinggalkan pekerjaannya untuk menghormati jemputanmu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1 jam tidak pakai kipas sampai ketek semua basah. Begitu mau pulang, kau kasih duit? Kasih, tapi kok kucat-kucat. Ini Pak Ustadz, 50.000. Kata suaminya, 1 jam kau didoakan itu, masa cuma 50 kau kasih? Apa kata istrinya? Ya sudahlah bang, tambah di situ 2 sisir pisang. Bagaimana anakmu mau jadi pendakwah kalau dilihat kau menghormati ulamamu seperti itu? Ini Abu Dahdah senang betul. Ya Rasulullah, terima kasih kau datang ke rumah kami. Kenapa ya Rasul? Kata Umar, lapar kami bos. Jangan juga kau cari di buku bos. Tidak ada kata bos di buku ini gaya dasar latif supaya enak. Lapar kami nih. Adakah bisa dimakan? Tenang ya Rasul. Duduk manislah ya Rasul di sini. Abu Dahdah ke kebunnya. Dia ambil pohon kurma Pak. Dia bawa dengan pohonnya. Bingung Nabi, ya Rasul. Abu Dahdah, kita cuma mau makan buahnya. Ya Rasul, kalau buahnya saya bawa, saya tidak tahu mana yang Anda senang. Kalau saya bawa dengan pohonnya, silakan pilih. Begitu cintanya kepada Rasul. Cukup sampai di situ? Tidak. Beliau potong kambing. Yang paling bagus. Tidak seperti ibu-ibu. Ngasih orang, nak, ada kue di situ. Dalam kulkas, bawakan Ustadz Das'ad daripada basi. La haula wa la quwata illa billah. Nanti basi baru dia ingat ustadznya. Yang lebih parah lagi konsultasi malam-malam. Telepon jam 12, jam 12. Ustadz belum tidur. Kalau saya sudah tidur saya tidak jawab ini anumu. Ada apa? Cek nomor aja Ustadz. Astagfirullah. Ya, sudah. Lalu Abu Dahdah menyembelih binatang yang paling pagi. Sebagian dagingnya disate, dibakar, dipersembahkan kepada Nabi. Nabi menyantapnya dan berkata,
Abu Dahdah, tolong bawakan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan anak saya tidak makan enak seperti ini. Bawakan anak saya. Ini bapak-bapak ingat nih. Kalau makan enak di luar, jangan kau lupa bini dan anakmu. Nabi Masya Allah, dia ingat istrinya Pak. Bapak kalau di luar traktir orang, semua makan enak. Sampai di rumah istrinya tidak pernah ditraktir. Suami macam apa itu? Tidak pernah dicontohkan Nabi itu. Malah kalau pulang sudah ditraktir temannya. Teman saya yang traktir Bu, padahal dia yang traktir temannya. Hati-hati juga ini yang suka ditraktir. Apalagi yang tidak pernah traktir kamu semenjak kau kenal 12 tahun. Baru kau ditraktir, siapa tahu uang pilkada dia kasih makan kau. Nabi mantap. Sudah itu Nabi mengambil semua sampel makanannya. Diangkat roti, daging. Apa kata beliau? Saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar dalam keadaan lapar. Perut kosong. Tapi alhamdulillah berkat persaudaraan di antara kita, perut kita sudah kenyang. Tidak perlu beli kambing, tidak perlu beli kurma. Alhamdulillah kita sudah kenyang. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, sampai Nabi 3 kali mengulangnya. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, semua yang masuk ke dalam tenggorokanmu, makan dan air yang lewat di tenggorokanmu, demi Allah, kelak akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengucapkan ayat, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Apa hikmah dari kisah ini? 1, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bapak-bapak, ada yang kalah soleh di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Ada kok kalah puasanya Nabi? Hah? Ada kok kalah tahajudnya Nabi? Ada kok kalah lisannya Nabi, hal lembutnya? Ada? Demi Allah tidak ada yang kalah ibadahnya Nabi di kolong langit ini. Tapi apa Nabi tidak punya masalah? Dengar tuh tadi kisah, kelaparan Pak. Datang Jibril menawarkan, ya Muhammad, kau berdoa, ini gunung Uhud dijadikan emas. Apa kata Nabi? Lebih baik saya lapar hari ini, besok saya puasa, kenyang hari ini, besok saya puasa. Kita baru mengelis sedikit tidak makan. Aduh, ya Allah kenapa kau hukum saya begini? Itu Nabi ibadahnya bagus. Ada masalah dalam rumah tangganya. Ya Allah capek saya hadapi hidup saya ya Allah. Kenapa kau berikan beban berat begini ya Allah? Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek hidup cabut nyawanya. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ayo. Ada orang Pak, sudah 2 anaknya kasihan, tidak punya rumah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang punya rumah, punya anak. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Setia suami istri, ada anak, ada rumah. Apa masalahnya? Mertuanya suka intervensi. Mana ada orang manusia yang tidak ada masalahnya? Ayo tunjukkan ke saya. Ini di depan saya. Muka-muka penuh masalah juga ini Pak. Ayo tunjuk ke saya, mana tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, sedulur-sedulur. Sedulur saklawase. Allah tidak berkata, Dasat, kalau ada masalahmu, kau jadi anggota dewan dulu. Tidak. Dimas, kalau ada masalahmu, kau jadi kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 hal. Ista'inu bisabri salah. Sabar, perbaiki solatmu. Itulah resep menyelamatkan rumah tangga. 2 aja, sabar. Ada masalahmu, sabar. Digosip, sabar. Suamiku jelek. Ya sabar. Itulah jodohmu. Kenapa? Allah tahu kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Selesai urusan.